Halo semua, jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul halogen. Berikut anggota kelompok kami yang ada saya Naila, Christian, Kyle, Esther. Jadi halogen itu bisa disebut juga dengan golongan 8A. Jadi halogen itu adalah pembentukan garam yang halus itu berasal yang artinya garam, genes itu artinya pembentukan dan jadi artinya halogen itu adalah pembentukan garam. Bisa kita lihat contoh pembentukan garam itu ada di golongan 8A seperti F, Cl, Br, I dan At. Karena golongan 8 ini memiliki elektron valensi 7, jadi ini menjadi stabil, menjadi 8 elektron dengan menarik elektron lainnya. Terus sifat-sifat halogen itu yang pertama adalah keelektronegatifan yang sangat tinggi, yang kedua afinitas elektron sangat tinggi, menjadi mudah menangkap elektron, contohnya seperti F-, Cl-, Br-, dan I-. Yang ketiga adalah mudah mengalami reduksi. Ini menjadi oksidator. Yang selanjutnya adalah sangat reaktif, menjadi di alam dapat membentuk senyawa. Selanjutnya dapat membentuk molekul diatomi menjadi F2, Cl2, Br2 dan I2. Yang selanjutnya mempunyai bilox lebih dari 1, HCl, HClO, HClO2, HClO3 dan HClO4. Bisa kita lihat seperti gambar yang tertera. Yang selanjutnya adalah perbandingan sifat antar halogen. Perbandingan sifat antar halogen itu terdiri dari 9F, 17Cl, 35Br, 53L dan 85At. Yaitu makin ke bawah itu semakin jari-jarinya semakin besar. Keelektromagnetifan itu elektron dan energinya ionisasi makin kecil atau terbesar F. Yang ketiga itu sifat oksidatornya makin kecil atau terbesar F. Yang keempat itu ada sifat reaktivitas makin menurun atau paling reaktif F. Selanjutnya wujud dan warna halogen. F2 itu bersifat gas yang berwarna kuning, Cl2 itu bersifat gas atau berwarna hijau, Br2 itu bersifat cair atau berwarna orange atau kecoklatan kemerahan, dan I2 itu bersifat padat, warnanya hitam atau padat dan ungu atau gas. Selanjutnya itu adalah reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan ini ada F2, Cl2, Br2 dan I2. Jadi contohnya itu halogen atau kan X2 itu dapat mendesak dan halida X pangkat min itu di bawahnya dari senyawanya. Misalnya kita buat contoh seperti yang tertera di gambar, F2 tambah NaBr menjadi 2 NaF tambah Br2. Jadi F2 itu mereaksikan ke NaBr. Jadi F2 itu dapat mendesak ke Br-. Terus itu reaksinya spontan. Terus yang kedua contohnya F2 tambah 2 Br- menjadi 2 F- tambah Br2. Itu bisa menjadi Cl2 tambah 2 NaF. Cl2 dapat dispontankan ke Cl2 menjadi dapat mendesak ke F negatif. Jadi Cl2 tambah 2 F-. Sumpah kayak apa? Selanjutnya ada reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan ini dapat kita lihat gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke asaman asam halida. Di keasaman asam halida ini, jika Hi lebih besar daripada HBr dan lebih besar lagi daripada HCl, lalu lebih besar lagi daripada HF. Terus ada yang namanya keasaman asam oksihalida. Itu HClO4 lebih besar dari HClO3, lebih besar dari HClO2 dan lebih besar lagi daripada HClO. Makin banyak O, maka makin asam. Selanjutnya HClO4 lebih besar daripada HBrO4, lebih besar lagi daripada Hi4. Makin elektronegatif, maka itu semakin asam. Urutan titik didih asam halida. HF lebih besar daripada Hi, lebih besar daripada HBr dan juga lebih besar daripada HCl. Ikatan hidrogen itu ada H, N, F, O dan N.
Kegunaan senyawa halogen terbagi atas 4. Yang pertama itu ada fluorin disimbolkan sebagai F. Kegunaannya sebagai NaF sebagai pengawet kayu. Ada juga Na2SiF6 untuk campuran pasta gigi. HF untuk sketsa pada kaca. Yang kedua itu ada klorin yang disimbolkan dengan Cl, yaitu NaCl untuk garam dapur, pengawet makanan, dan pencair salju di jalan raya. ZnCl2 untuk bahan pematri atau solder. NH4Cl sebagai pengisi baterai kering. HCl sebagai pembersih permukaan logam. NaClO sebagai pemutih pakaian. KCl sebagai campuran pupuk, bahan peledak, dan korek api. Yang ketiga ada bromin yang disimbolkan sebagai Br. NaBr sebagai obat penenang. AgBr sebagai bahan pembuat negatif film. CH3Br sebagai bahan pemadam kebakaran. Yang keempat ada iodin yang disimbolkan sebagai I. AgI sebagai garam untuk fotografi. NH1I untuk lensa polaroid, dan identifikasi amilum. Sekian dari kelompok kami.